sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Republik Indonesia beserta Gubernur Provinsi DKI Jakarta Gibran Raka. Kami hormati Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah pusat dan daerah Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin undangan yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan di Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang koordinasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak pusat, pajak daerah, dan retribusi daerah. Romawi 1. Kerjasama ini dimaksudkan untuk 1. Mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan retribusi daerah. 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan. 3. Meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan. 4. Memanfaatkan dan memutakhirkan data dan informasi perpajakan. Dan 5. Mewujudkan harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Romawi 2. Kerjasama ini bertujuan agar 1. Tercapainya penerimaan pajak dan retribusi daerah yang optimal. 2. Tercapainya kemampuan aparatur perpajakan yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. 3. Tercapainya peningkatan pengetahuan aparatur para pihak di bidang perpajakan. 4. Pemanfaatan data dan informasi perpajakan serta retribusi daerah secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan 5. Terwujudnya harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Romawi 3. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi 1. Koordinasi dan dukungan teknik administrasi perpajakan. 2. Dukungan narasumber dalam meningkatkan pengetahuan para pihak. 3. Pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dan retribusi daerah. 4. Koordinasi dan asistensi dalam penyusunan dan atau penyempurnaan ketentuan perpajakan. 5. Koordinasi dalam hal proses penerbitan izin. Dan 6. Kegiatan bersama di bidang perpajakan. Selesai. dan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.
Selanjutnya mohon berkenan untuk dapat Yang kami hormati Pak Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Habib Basir Muhammad Haji Hasan. Yang kami hormati Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pak Joko Widodo. Yang kami hormati Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Yang kami hormati PLT Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Rudiatmoko. Kami hormati para pejabat Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, pejabat eselon 2 di Kementerian Keuangan, serta hadirin dan para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita dapat menyelenggarakan acara penandatanganan tentang kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama, dan di atas rahmatnya kita pada hari ini dapat menghadiri acara yang sangat penting ini dan sangat mulia ini. Pertama, kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Menteri Keuangan yang telah memberikan dorongan dan arahan kepada kami untuk meningkatkan kerjasama yang lebih efektif lagi dengan pemerintah Provinsi DKI Ibu Kota Jakarta sebagai suatu mitra yang sangat penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Tentunya penghargaan dan terima kasih secara khusus ingin kami sampaikan pada Bapak Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta beserta jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang atas dukungannya selama ini berdasar penandatanganan dokumen nota kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama ini dapat terjadi pada hari yang berbahagia ini. Bapak Menteri Keuangan dan Bapak Gubernur yang kami banggakan, dapat kami laporkan bahwa beberapa tahun ini telah terjalin hubungan kerjasama yang cukup baik antara Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya yang membidangi bidang perpajakan. Namun, sungguh kami bersyukur pada Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kerjasama Direktorat Jenderal Pajak dengan Pemprov DKI Jakarta memasuki tahapan yang lebih fundamental, dan kerjasama ini dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama ini lebih luas dan konkret dan diharapkan dapat lebih efektif dan mampu melakukan terobosan bagi upaya peningkatan kepatuhan bayar pajak dari wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Kerjasama ini akan mencakup kerjasama di bidang peningkatan kapasitas kedua belah pihak dalam pelayanan dan pengawasan kepatuhan wajib pajak, termasuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis dari kedua belah pihak. Kedua, harmonisasi peraturan dan ketentuan di bidang perpajakan pusat dan daerah. Peningkatan pertukaran data dan informasi, pemanfaatannya dan pengelolaannya, termasuk pengembangan sistem pertukaran secara online. Kemudian peningkatan kerjasama dalam penegakan hukum. Inilah hal-hal yang penting yang tercakup di dalam kerjasama ini. Saya hormati Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Joko Widodo, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama, yang saya hormati Direktorat Jenderal Pajak Bapak Rahmani,
PLT Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Wiryatmoko, para pejabat pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, para pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Keuangan serta undangan lainnya, hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini, di ruangan ini pada acara yang sangat penting. Mengapa saya katakan sangat penting? Karena apa yang kita lakukan pada pagi ini adalah mengawali sebuah langkah kerjasama dari Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dengan pemerintah daerah dalam kaitan upaya mensinergikan penerimaan atau optimalisasi pemerintahan pusat dan juga daerah. Mungkin izinkan saya sedikit menyampaikan bahwa tadi Saudara Dirjen Pajak menyampaikan dari sekitar 1.676 triliun target dari pendapatan negara tahun 2014, ada 1.280 triliun yang berasal dari pajak. Karena itu pajak memiliki peran yang sangat sentral. Tetapi Pak Dirjen Pajak, rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Pajak, rasanya kita juga harus mengakui bahwa apa yang kita lakukan selama ini masih jauh dari optimal. Ini terbukti dari apa yang kita lihat di dalam tahun lalu. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, selama ini pajak kita itu bertumpu kepada penerimaan dari pajak badan yang asalnya dari perusahaan tambang dan perusahaan komoditi. Ketika tahun lalu harga tambang dan komoditi mengalami penurunan, akibatnya revenue pajak kita juga mengalami penurunan. Selama ini aktivitas seperti itu memang cukup untuk membiayai pajak kita. Tetapi yang kita lakukan pada waktu lalu praktis adalah upaya yang lebih fokus kepada intensifikasi. Saya menyampaikan kepada Saudara Dirjen Pajak bahwa hal ini tidak mungkin lagi bisa dilakukan karena kita harus mencari sumber pajak yang lain yang selama ini belum sepenuhnya bisa digarap. Tetapi ada constraint di dalam pajak. Mengapa? Karena jumlah pekerjanya, jumlah pegawai pajak itu hanya 33.000, sedangkan dia harus melayani 240 juta penduduk Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan Jepang, ini saya pakai data atau angka dari Pak Fuad Rahmani, Dirjen Pajak. Jepang dengan penduduk 120 juta punya pegawai pajak sekitar 66.000. Tentu idealnya hal ini bisa diselesaikan dengan menambah pegawai pajak. Tapi saya katakan kepada Pak Fuad, kalau kita menambah pegawai pajak, setahun itu baru bisa dikasih oleh Menpan berapa banyak? 6.000. Apa ya kita harus nunggu 6 tahun supaya pajak kita itu bisa diperoleh? Tentu kita harus berpikir dengan kendala yang ada, apa yang bisa dilakukan. Karena itu mulai dari akhir tahun lalu kita coba lakukan beberapa langkah seperti misalnya mengalokasikan resources atau tenaga untuk kepada revenue yang jauh lebih besar. Tadinya kalau orang bayar pajak itu kelebihan 100.000 diperiksa semua, akunnya, bukunya, habis waktu sebulan. Padahal kelebihannya 100.000. Nah sekarang kita fokus kalau yang seperti itu seperti pengadilan tilang saja diperiksa tapi cepat. Alokasi tenaga kerjanya itu bisa dipakai untuk yang 100 juta ke atas sehingga revenue-nya bisa dikejar. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, saya harus mengakui, bayangkan wajib pajak orang pribadi itu nilainya baru 4 triliun ya Pak Fuad ya. Ini menunjukkan bahwa potensi dari pajak kita itu masih sangat besar. Nah, ketika hari ini kita melakukan kerjasama Pak Gubernur, dari sisi kami ini izinkan saya bercerita dulu dari sisi kami apa yang kami akan peroleh. Kalau nanti ada transaksi yang berkaitan dengan PAD, apakah pembelian mobil, apartemen, tanah, kalau itu dia punya link dengan pajak, punya link dengan SPT-nya, maka ini akan memudahkan akses informasi sehingga kita itu tentu akan bisa memperoleh potensi yang jauh lebih besar. Saya menyadari Pak Gubernur memang ini selalu dua sisi mata uang. Jika diberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada petugas pajak, yang terjadi adalah abuse of power. Ya, karena apa? Karena pajak itu hanya bisa dikolek kalau ada fungsi koersi, ada unsur pemaksaan.
Tetapi kalau yang diutamakan adalah servis saja, maka pajak tidak punya wibawa, sehingga dia tidak punya kemampuan untuk mengolek revenue. Sehingga pertanyaannya adalah how to strike the balance, bagaimana menarik keseimbangan antara fungsi kekuasaan dengan fungsi pelayanan. Ini yang kita sedang coba lakukan, tentu tidak ada formulanya, tetapi ini yang kita coba lakukan, bagaimana membuat ini balance. Hari ini Pak Gubernur adalah menandai langkah penting karena kami tahu, tadi saya tanya dengan Pak Gubernur berapa PAD Jakarta, beliau menyampaikan ketika beliau masuk di sini 41 triliun Pak. Sekarang sekitar sudah 72 triliun. Bayangkan Pak Fuad ini bisa naik 31 di dalam setahun, artinya potensinya bisa digarap. Dengan kerjasama seperti ini, di mana akses pajak dimungkinkan, maka saya percaya bahwa ruang dari potensi pajak ini akan bisa menjadi jauh lebih besar. Kalau DKI, Pak Jokowi, Pak Basuki bisa dapat sekitar 100 triliun, saya nggak tahu, kalau lihat trennya 30 triliun, mungkin dalam 2-3 tahun lagi bisa dapat 100 triliun. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena kita tahu di dalam struktur APBD di banyak daerah, seringkali ketergantungannya adalah dari transfer pemerintah pusat. Peran dari PAD-nya itu relatif kecil, bahkan ada daerah yang PAD-nya saya tidak tahu 3%, tetapi juga muncul sebagai daerah karena pemekaran. Tentu DKI berbeda karena potensinya sangat besar. Jika DKI berkembang, akses pajaknya dimungkinkan, maka Pak Fuad dan teman-teman itu akan memperoleh kemungkinan juga untuk menggunakan potensi pajak yang sangat besar. Saya sudah katakan pada teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak, tidak mungkin lagi kita bertahan pada sumber pajak yang itu saja. Kita sudah mulai lakukan, misalnya saya tahu dengan pajak UKM, kalau diperiksa bukunya terlalu rumit, orang kita juga tidak cukup, dikenakan final. Dengan begitu tidak perlu lihat buku, lihat saja omsetnya. Saya tahu bahwa ini belum sepenuhnya sempurna. Tahun 3 bulan terakhir baru dapat 450 miliar. Tapi saya katakan kepada Pak Fuad, lebih baik 450 miliar daripada nol. Jadi langkah yang kita lakukan pada hari ini, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Bapak Ibu sekalian, adalah langkah yang sangat penting untuk menandai upaya kita memobilisasi potensi pajak. Ini tidak hanya berguna, kami percaya, untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi ini juga berguna untuk penerimaan pajak secara keseluruhan. Karena pada akhirnya kita tahu bahwa sebuah proses pembangunan hanya akan bisa berjalan jika penerimaan pajaknya baik, yang kemudian dimanifestasikan di dalam bentuk pelayanan publik. No taxation without representation. Orang mengatakan kalau kita dipajak terus tetapi pelayanan publiknya tidak baik, ini tentu juga akan menimbulkan keluhan. Karena itu kita harus tetap menjaga dua hal ini. Ya. Di satu sisi adalah upaya pemungutan dengan kerjasama seperti ini, tetapi di sisi lain juga adalah perbaikan di dalam pelayanan. Saya tidak akan berpanjang lebar, tetapi akhir kata saya menyambut baik inisiatif atau ide yang dilakukan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimulai dengan nota kerjasama antara DJP, Direktorat Jenderal Pajak, dengan Pemda DKI Jakarta mengenai upaya optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah, dan juga saya kira nanti bisa digunakan untuk menggali potensi pajak kita di masa depan. Akhir kata, Pak Gubernur, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama ini. Saya percaya bahwa ini adalah langkah awal dari langkah kita selanjutnya untuk sinergi yang lebih baik antara Kementerian Keuangan dengan Pemda Provinsi DKI Jakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih Bapak dan hadirin undangan yang kami hormati. Dengan demikian selesai
sesudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media di bawah.